Selamat datang di video ajar teori-teori pembelajaran. Saya Oki Rahmanto. Pada segmen ini kita akan membahas berbagai teori pembelajaran, khususnya tentang behaviorisme. Mari kita lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas tentang definisinya. Yang kedua kita akan membahas tentang ide-ide utama. Yang ketiga kita akan membahas tentang dampak pada pembelajaran. Jadi setiap teori itu akan berdampak pada beda-beda ya dampaknya pada nanti yang pembelajarannya. Oke. Tema pembelajarannya yang dibahas ada 4. Pertama, behaviorism. Kedua, cognitivism. Ketiga, constructivism. Yang keempat adalah connectivism. Nah, sekarang kita masuk ke behaviorism. Apa sih yang masuk behaviorism? Jadi, behaviorism ini adalah sebenarnya sudut pandang yang fokusnya itu pada hal-hal yang bisa diobservasi. Nah, untuk melakukan pembelajaran atau menjelaskan dalam pembelajaran itu. Nah, makanya behaviorism ini biasanya berkaitan erat dengan stimulus dan respon. Nanti kita lihat di berikutnya. Nah, ide utamanya adalah setiap makhluk hidup itu punya attempt dan bisa juga error. Maksudnya attempt itu bisa mencoba, kemudian bisa juga nanti hasil cobanya itu salah. Kemudian kita ulang lagi, kemudian coba. Jadi kayak diulang, dicoba sampai menemukan hal yang benar. Nah, itu adalah ide utama behaviorism. Kenapa seperti ini? Karena memang uh, pelajar itu bisa dibilang berkaitan erat dengan lingkungannya. Nah, makanya ketika lingkungannya seperti A, bagaimana dia bisa misalnya bertahan hidup, contoh seperti itu. Atau misalnya lingkungannya seperti B, bagaimana bisa menyelesaikan soal-soalnya. Nah, itu. Nah, kemudian dalam ide utama behaviorism itu adalah namanya kunci keberhasilan, yaitu reinforcement. Maksud dari reinforcement ini adalah bagaimana seorang pelajar itu selalu dibuat menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Nah, reinforcement ini biasanya dilakukan dengan cara mengubah dari lingkungannya. Nah, makanya pada akhirnya sampai berhasil lingkungannya dirubah sedikit demi sedikit. Itu. Maksud lingkungannya misalnya seorang pelajar itu diberikan soal pertama yang mudah dulu, kemudian dinaikkan lagi, kemudian diberikan naik lagi, kemudian dinaikkan lagi, hingga dia berhasil. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah adanya stimulus serta respon. Jadi, ini biasanya seperti tadi contohnya. Kita misalnya stimulus dan respon ini, kita beri soal, bagaimana hasilnya, kita beri lagi hasilnya. Atau bisa juga misalnya memberikan suatu namanya reward. Contoh misalnya, seorang guru memberikan reward. Jika Anda menyelesaikan soal ini 5 buah soal ini, maka Anda boleh pulang duluan. Misalnya seperti itu. Atau misalnya jika Anda gagal menyelesaikan soal ini, maka Anda harus mengulang pada tes berikutnya. Nah, itu contohnya dari stimulus dan respon. Nah, dampak pada pelajarannya adalah bahwa pembelajaran behavior ini akan menggunakan sebuah penggunaan yang sangat terstruktur. Jadi misalnya ada instruksi-instruksinya gitu. Jadi programmed instruction itu maksudnya adalah instruksi yang sudah diprogram. Nah, kemudian juga ada penggunaan operand condition nih. Misalnya terjadi A atau terjadi maka akan melakukan B, misalnya itu. Itu dalam pembelajarannya. Ini tadi pembahasan tentang berbagai teori pembelajaran. Kita cukupkan di sini dulu agar tidak terlalu panjang. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye.